Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Dilansah, NPM 2016011009 dari kelas regional A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Selamat menyaksikan. Apa itu teori sosiologi? Menurut rumusan Kinloch, teori sosiologi adalah kumpulan pendapat tentang kepedulian masyarakat dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa sajakah hal yang membedakan dari ketiga teori ini? Setelah melakukan analisa, saya mendapatkan ada 3 perbedaan dari teori sosiologi ini, yaitu yang pertama, dari pengertian masing-masing teori, yang kedua, dari permasalahan yang dikaji, dan yang ketiga adalah para tokoh. Untuk yang pertama, pengertian masing-masing teori. Teori sosiologi klasik lebih menekankan pada analisa pemikiran para tokoh sosiologi seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan lain-lain. Yang kedua, teori sosiologi modern. Pemikirannya lebih fokus pada aliran-aliran yang ada dalam sosiologi seperti interaksionalisme simbolik, teori feminis modern, fungsionalisme struktural, dan lain-lain. Dan yang ketiga, teori sosiologi postmodern. Teori sosiologi postmodern mengkritik pola pengetahuan lama ataupun klasik maupun aliran modern, seolah-olah kebenaran itu mutlak dan berkembang sesuai pada zamannya. Dengan memperhatikan unsur lokal bukan hanya dari etik view. Postmodern juga memadukan antara pemikiran kebudayaan, seni, masyarakat ekonomi, masalah politik, dan sastra. Dan yang kedua, permasalahan yang dikaji. Pada teori sosiologi klasik, permasalahan yang dikaji lebih kepada permasalahan yang diakibatkan dari revolusi industri yang mempengaruhi persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun permasalahan yang dikaji adalah seperti fakta sosial, tindakan sosial, pembagian kelompok, ratifikasi, kapitalisme, dan lain-lain. Yang kedua, teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern tentang permasalahan yang ada pada zaman modern, yaitu pada tahun 1900-an, namun masih menggunakan landasan berpikir dan teori para tokoh sosiologi klasik dan disesuaikan dengan zaman ini. Contoh hal yang dikaji dalam teori sosiologi modern ini seperti adalah fungsionalisme struktural, neofungsionalisme, teori konflik, teori feminis modern, teori jaringan, teori globalisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teori sosiologi postmodern. Persoalan yang dikaji dalam teori sosiologi postmodern yaitu akibat dari perubahan zaman yang semakin modern yang mengakibatkan masyarakat juga semakin berubah, yang mana perubahannya semakin kompleks sehingga diperlukan cara berpikir yang baru. Dan yang terakhir adalah para tokoh. Untuk teori sosiologi klasik, tokoh pemikir yang terkenalnya adalah seperti Emile Durkheim, Auguste Comte, Karl Marx, dan Max Weber. Dan yang kedua, pada teori sosiologi modern, tokoh pemikir yang terkenal adalah seperti Robert Erhard, Peter L. Berger, Gavin Goffman, dan George Herbert Mead. Dan yang terakhir adalah teori sosiologi postmodern. Tokoh pemikir yang terkenal dari teori sosiologi postmodern ini yaitu seperti Jean Baudrillard, Félix Guattari, Frederick Jameson, dan Gilles Deleuze. Adapun sumber yang saya gunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling utama dalam setiap teori ini adalah pada zamannya, yang mana pada teori klasik adalah pada zaman awal perkembangan sosiologi, teori modern adalah teori pada zaman pertengahan, dan pada teori postmodern adalah teori yang terbaru setelah zaman modern. Itulah semua yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.